Bismillahirrahmanirrahim. Keadilan Allah, hampir neraka terpecah-pecah karena marah. Berarti neraka bisa marah loh ya, neraka itu menggelegak dan marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Allah tidak semerta, tidak begitu saja melemparkan orang kafir tadi. Allah tanya, apakah tidak datang seorang pemberi? Iya. Kecuali hamba tersebut melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Ya. Apakah tidak datang hari ini penjelasan kepada kita semua? Tentu kita akan jawab di hadapan Allah, sudah ya Allah. Sudah ya Allah. Tidak bisa seorang pun yang berkata di hadapan Allah, aku belum tahu masalah ini, aku lengah terhadap ini. Ya. Tidak. Semua orang akan berkata, saya sudah tahu ya Allah. Maka ketika itulah Allah perintahkan para malaikat untuk melemparkan ke neraka. Tapi setelah ditanya, ya, setelah ditanya, sudah dijelaskan segala sesuatu. Banyak ayat-ayat seperti ini yang sudah dijelaskan kepada kita. Cuma sekarang hari ini maukah kita baca, maukah kita fahami, maukah kita amalkan ayat-ayat ini? Kembali kepada diri kita sendiri. Ada lagi ayat yang lebih tegas. Dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67, dialog yang terjadi. Tapi dialog ini sayangnya terjadi ketika sudah berada di neraka. Ya. Silakan baca. Surat 67 ayat 8 dan 9. Iya. Coba perhatikan jawaban mereka. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min sahih in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Semua ayat yang kita baca pada kesempatan malam ini adalah tandanya orang yang berada di tempat orang kafir tersebut akan terimbas. Orang yang melakukan kezaliman itu juga kena azabnya. Maka jangan berada berlama-lama di sana jika tidak dibutuhkan. Usahakan hijrah, keluar dari tempat itu. Kalau nggak mampu, bagaimana? Ini ada pertanyaan sehubungan dengan pertanyaan hukumnya sekarang juga dijawab oleh
ulama yang sama, wahai Syekh, bagaimana kalau kami tidak mampu untuk keluar dari tempat itu? Maka jawabannya, perbanyaklah mohon ampun di tempat-tempat tersebut. Kalau kita harapkan ada seorang yang statusnya, kedudukannya seperti Nabi, ada nggak sekarang? Wallahu alam. Kalau benar ada seorang ulama yang diperhitungkan oleh Allah, kalau dia berada di tempat itu, insya Allah Allah tunda azabnya. Tapi kalau untuk mencari ulama para pewaris Nabi itu sudah sulit. Perkataan di sini adalah yang diperhitungkan Allah, bukan diperhitungkan oleh manusia. Karena manusia hanya melihat zahirnya, tapi Allah mengetahui yang gaibnya. Ya, Allah mengetahui yang gaib. Alimul ghaibi was syahadati rahmanur rahim. Yang zahirnya kita tahu, kita hukumi dia adalah orang soleh, seorang ulama besar. Tapi apakah ulama tersebut diperhitungkan di sisi Allah? Ini tidak bisa kita jawab. Tapi seandainya ada ulama yang diperhitungkan Allah ada di tempat itu, yang seperti seorang nabi ada di tempat tersebut, maka tidak jadi Allah turunkan azab di situ. Tadi kita baca, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya. Takutlah, kata Allah, apabila azab itu datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, termasuk orang-orang yang soleh. Tapi kesolehan orang ini bertingkat-tingkat. Kalau kesolehan orang ini tingkatnya adalah tingkat para nabi, bukan jadi nabi tentunya, tingkat kesolehannya. Karena kata solehin itu direndengkan dengan para nabi, nabiyin. Jadi kesolehannya itu adalah benar-benar memang nanti di sisi Allah pun akan diangkat derajatnya berada bersama-sama nabi. Seperti itu kesolehan seorang. Tapi ini Allah yang menilai. Manusia hanya menilai zahirnya, tapi Allah mengetahui apa yang gaibnya. Atau kalaupun tidak, perbanyaklah mohon ampun kita berada di tempat-tempat itu karena keterpaksaan. Tadi kata Rasulullah menangis. Kalau kita tidak bisa menangis, jangan masuk ke tempat itu. Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena takut akan tertimpa azab itu. Ya. Kalau tidak, banyaklah mohon ampun kepada Allah, karena Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Silakan dibuka surat ke-8 ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di tengah-tengah mereka atau di antara mereka, dan Allah tidak pula akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Coba baca footnote-nya. Di antara mufassirin ada yang mengatakan ya, dengan taubat. bertaubat, dan ada mulai yang melakukan mengawali dan ada orang-orang kafir, ada orang-orang muslim yang meminta ampun kepada Allah. Iya. Di antara orang-orang kafir itu ternyata ada orang-orang muslim yang mohon ampun terus kepada Allah. Maka Allah tunda azab di tempat itu.
Ya. Pertama Allah sebutkan Allah tidak mungkin menurunkan azab sementara kau ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Karena nabinya ada di situ. Bagaimana mungkin azab mau diturunkan? Ya. Kemudian ada juga Allah katakan dalam ayat yang sama, dan Allah tidak akan menurunkan azab sementara mereka semua mohon ampun kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah hari ini dan banyaklah mohon ampun, karena dosa yang sudah kita lakukan tidak bisa kita ulang untuk memperbaiki. Ya, seandainya bisa mengundurkan waktu, ya seandainya, tapi itu tidak mungkin. Manalah mungkin kita undurkan waktu? Ini kan khayalan yang dibuat-buat oleh orang-orang kufar. Ya, apa itu? Mesin pengundur waktu ya? Gak mungkin. Ya. Sementara Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Gak bisa kita capai lagi. Sudah berlalu. Sesuatu yang sudah berlalu tidak bisa kita ulang. Satu-satunya harapan kita adalah mohon ampun kepada Allah, karena hanya itulah yang kita punya hari ini. Bertobatlah dengan sebenar-benar tobat, taubatan nasuha. Ya, taubat itu harus dengan sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh, tentu kita sudah pernah juga membahas hal itu. Menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi, adakan perbaikan, tetap berada di jalan yang lurus, dan hijrah apabila memang lingkungan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dengan syarat-syarat tersebut, insya Allah Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat, sebagaimana ayat ini sering juga kita baca ya dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim surat berapa? Surat 66 ayat yang ke-8. Silakan baca. Surat At-Tahrim 66 ayat 8. Silakan baca. Surat Al-Tahrim ayat orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatnya. Mudah-mudahan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Dan di bawahnya sungai-sungai. Padahal ketika Allah tidak menghina orang-orang yang beriman bersama dengannya. Iya. Sedang cahaya mereka memancar hadapan dan di sebelah kamu mereka, dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah pada kami cahaya kami, dan ampunlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas. Iya. Ada doa di sini ya. Sebagian ulama mengatakan ini doa orang yang bertobat. Ya. Yang sering juga kita bacakan. Rabbana atmim alaina. Ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, wa nurana, bagi kami, dan ampunilah kami
Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi nanti Allah akan berikan cahaya kepada kita ketika Allah tidak menghinakan para nabinya. Artinya apa? Kita dikumpulkan bersama para nabi. Karena kita sudah mencapai tingkat kesolehan yang diperhitungkan oleh Allah. Wallahu alam, apakah kita termasuk dalamnya atau tidak. Namun optimis. Tidak boleh pesimis. Harus optimis. Bersangka baik, berharap baik kepada Allah. Kalau sudah pesimis, bagaimana kita mempertahankan? Kita harus semangat. Karena Bukhari Muslim membuat pasal keutamaan optimis. Perhatikan halaman 153. Keutamaan optimis. Jangan putus asa. Artinya bersemangat. Silakan Abu Hurairah. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Ya, ini termasuk hadis qudsi yang sahih. Yaitu Allah telah berfirman. Ya. Nah, itu demi Allah. Terus. Demi Allah, Allah lebih senang menerima taubat hambanya, melebihi kesenangan seseorang yang memperoleh kembali barangnya yang telah hilang hilang. Dan siapa yang mendekat kepadaku setingkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya serupa. Dan bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Nah, iya, ya. Ini optimis karena Rasulullah SAW menyampaikan langsung yang difirmankan oleh Allah. Kita cuma mungkin sering dengar ini, tapi nggak tuntas kan? Biasa kita selalu dengar apa? Aku selalu mengikuti prasangka hamba-hambaku. Sering dengar nggak Ustaz? Kalau kita bersangka baik kepada Allah, insya Allah jadi baik. Kalau kita bersangka buruk, maka buruklah. Karena Allah beserta prasangka hambanya. Ya. Maka mulai hari ini selalu saja husnuzon. Jauhkan su'uzon. Karena kata Allah, su'uzon itu adalah awal dari dosa. Ya. Bagian dari dosa itu adalah su'uzon. Bersangka tidak baik dalam segala hal. Mulailah latihan bersangka baik. Apa saja bersangka baik. Kalau ada orang yang begitu kita lihat, dia orang baik. Kalau kita lihat dia orang baik, selalu bersangka baik. Kalau ada masalah-masalah, itu akan jadi baik. Jangan pesimis. Ini nanti jadi begini, nanti jadi begini. Ada ngitungnya pakai akal, tidak mampu. Kita ngitungnya adalah kekuasaan Allah. Bagi Allah mudah. Ya. Coba. Dan aku selalu menyertai selama ia ingat kepadaku. Jadi Allah bersama kita, selalu bersama kita itu ketika kita juga selalu ingat kepada Allah. Udah dua kita dapati. Demi Allah, sungguh Allah lebih senang menerima taubat hambanya melebihi kesenangan seseorang yang memperoleh kembali barangnya yang telah hilang di hutan. Dan siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya
Sedepa. Sedepa ini diartikan selangkah. Ya. Maka aku mendekat kepadanya selangkah. Dan bila ia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan dekat kepadanya dengan berjalan cepat. Ini amsal, Pak. Jadi kalau kita optimis kepada Allah, Allah juga memberikan persangka baik itu. Ya. Dugaan itu pasti salah, dah gitu aja. Tidak satu pun dugaan itu mencapai kebenaran. Jadi jangan menduga-duga. Lebih baik hilangkan dugaan, berbaik sangkalah. Karena Allah beserta hamba-hambanya bersangka. Persangka hambanya baiklah, bersangka baik kepada Allah, maka jadi baik semuanya. Ya, insya Allah. Demikian yang bisa kita hantarkan pada malam hari ini. Sudah di poin yang ke halaman 28, hanya satu kali pertemuan, insya Allah kita bisa selesaikan, insya Allah. Tapi ya, hukum al-wala al-bara terhadap para siapa dilakukan, yaitu ini juga jawaban-jawaban yang tentang rasa takut. Bagaimana kita takut kepada sesuatu, takut kepada orang kafir. Boleh nggak karena siasat? Nanti kita akan bicara yang akan datang. Ini juga termasuk pembahasan al-wala wal bara. Ya. Suatu saat mungkin bisa saja kita ini dihadapkan rasa takut yang luar biasa. Mau tidak mau harus memberikan loyal kepada orang-orang zalim dan orang-orang kafir tadi. Tapi kondisinya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas bulan depan. Alhamdulillah di tempat ini sudah dua kali pertemuan. Ya. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan kajian-kajian kita, tentu dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah berlebih-lebih kata, tidak juga kita paksa-paksakan, tapi apa yang dibicarakan oleh para ulama, ya begitulah adanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamatinya, insya Allah. Demikian sebelum saya akhiri,